Pak Yusron menyebutnya peristiwa gerakan 30 September 1965 itu bukan peristiwa tunggal. Amerika ada di belakang semua ini. CIA ada di belakang semua ini. PKI jelas terlibat. Dan saya pun juga tidak bermaksud mau membela PKI menurutnya, tapi saya meluruskan sejarah. Bahwa PKI terlibat di dalam G30S itu sahih adanya. Nah, tetapi pertanyaannya, apakah betul PKI adalah otaknya? G30S itu satu paket dengan pembunuhan Kennedy. Pertarungan antara Kennedy dengan lawan-lawan politiknya itu, yang di Amerika itu, pentasnya itu Jakarta. Sengaja saya tulis dalam wujud novel supaya orang enak membacanya. Kalau buku yang serius, nanti orang serius juga yang bacanya. Buku serius hanya orang serius ya, betul, yang menikmati. Betul. Ini. Nah, ini penuh dengan metafora, dengan filosofis. Kalau ini indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, pada Rabu 30 September 2025 ada peluncuran dan bedah buku yang sangat menarik menurut saya. Buku dalam wujud trilogi novel itu adalah buah karya dari Pak Yusron Ihza. Beliau adalah duta besar di Jepang mulai tahun 2013 sampai 2016 dan sekaligus adalah pengajar di sejumlah perguruan tinggi baik di Indonesia maupun di Jepang. Menariknya yang diluncurkan itu adalah sebuah novel bersejarah yang diberi judul Nyanyian Bangsa Cacing dalam Orkestra Duta. Ini nih, Dusta. Ini bukunya. Ini disebutnya Refleksi 60 tahun G30S. Ini relevan karena hari ini itu adalah 1 Oktober yang disebut sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Selain itu juga ada nyanyian bisu dalam Orkestra Bayang-Bayang. Dan sebelumnya juga ada Irian Barat. Ini adalah trilogi Bayang-Bayang Intrik Global di Balik Misteri Pembunuhan Kennedy. Terus terang saya belum baca buku ini karena begitu tebalnya. Ini kalau 3 ini 1.500 halaman. Ya kan? Oleh karena itu saya terima kasih mengundang Bapak Yusron Ihza. Saya akan sapa beliau. Assalamualaikum Pak Yusron. Waalaikumsalam. Luar biasa Pak Yusron. Saya ngelihat buku ini 1.500 halaman tuh saya nggak bisa bayangin Bapak nulisnya itu gimana. Bisa diceritakan Pak Yusron. Awal mula Bapak kemudian punya tekad untuk menulis buku setebal ini Pak, trilogi. Silakan Pak Yusron. Jadi semula memang latar belakang saya penulis, pernah 10 tahun menjadi wartawan Kompas ya? di Tokyo, Jepang. Di Tokyo. Nah, jadi tulis-menulis boleh katakan cukup familiar dengan diri saya. Juga untuk menulis hal-hal yang serius, saya juga dosen, itu oke. Tapi menulis novel itu menurut saya itu adalah pekerjaan yang paling sulit. Betul. Karena membutuhkan kadang imajinasi dan seterusnya. Nah, tapi saya tidak menyerah. Karena prinsipnya saya pikir manusia itu kalau kita mau belajar pasti bisa lah. Ya, minimal untuk bidang-bidang yang berdekatan dengan apa yang kita kuasai. Nah, saya menulis lama sekali untuk novel yang pertama itu Irian Barat. Irian Barat ya. Bayang-bayang intrik global di balik misteri pembunuhan Kennedy. Ya. Jadi enggak tahu berapa tahunnya itu. Udah tulis salah buang ya. Buang. Udah lupa mulai lagi. Nah, membutuhkan waktu yang cukup lama, sekian tahun. Nah, tetapi pas novel Irian Barat tuh ini selesai jebol satu istilahnya kan. Nah, yang duanya ini ngalir. Saya menyelesaikan yang 2 ini mungkin dalam waktu 6 atau 7 bulan. Luar biasa ya. Ya, berarti kurang lebih 3 bulan untuk satu novel. Itu pun sudah terhitung editing percetakan dan segala macam kan. Jadi mungkin satu novel itu kurang lebih 3 bulan lah. Nah, itu saya bisa tulis. Setelah ini tadi selesai gitu kan. Nah, jadi udah mulai nangkap beginilah kayaknya polanya gitu. Sense kita udah mulai main. Nah, dan didukung pula pada masa sekarang kan, zaman saya jadi wartawan Kompas dulu, awal-awal dulu, yang namanya internet pun nggak ada, email pun nggak ada kan. Jadi kita memang serba sulit. Nah, tapi zaman
Sekarang apalagi ada AI segala macam. Tidak usah kita bicara AI, kita bicara ada Google pun sudah amat terbantu. Ya. Terutama dalam mencari data. Karena saya menulis betapapun ini fiksi novel. Tetapi saya bukan lalu fiksi yang menghayal habis-habisnya tanpa dasar. Saya menulis ini novel dengan menggunakan catatan kaki, juga menggunakan daftar pustaka. Jadi sebenarnya ini boleh dikatakan adalah the true story. Ya tentu tidak 100% juga. Namanya novel pasti ada fiksinya kan. Nah, the true story yang dinovelkan. Cerita benar yang dinovelkan. Jadi bukan novel yang dikarang-karang. Ini saya tidak bisa membelokkan peristiwanya begini jadi begini kok. Jadi mengikuti alur itu. Ya. Pak Yusron, dalam referensi atau berita yang saya baca mengenai buku-buku novelnya Pak Yusron ini, Pak Yusron menyebutnya peristiwa gerakan 30 September 1965 itu bukan peristiwa tunggal. Iya. Betul ya? Ya. Gimana itu Pak ceritanya Pak menurut riset yang Pak Yusron lakukan? Jadi begini, sebelum saya menjawab ini, saya ingin mengatakan bahwa latar belakangnya itu dulu sejak tahun 65 sampai tahun 98 kita itu kan dipatok harus berbicara mengikuti kebenaran tunggal. Kebenaran tunggal versi pemerintah ya? Pemerintah, dan itu satu-satunya kan. Siapa yang berani ngomong di luar itu kan? Oh bahaya, nyawa kita bisa hilang kan zaman itu. Jadi begini, saya melihat ya, ini bukan peristiwa tunggal. Bahkan kalau dikaitkan dengan novel yang pertama, Iran Barat, orang heran kenapa jadi Kennedy kok jadi trilogi. Iya. Nah, itu ada sambungannya. Jadi di dalam novel yang saya tulis, ya dengan mengikuti data-data yang ada, mudah-mudahan saya tidak salah, itu bahwa Amerika ada di belakang semua ini, CIA ada di belakang semua ini. Di belakang semua peristiwa ini. Jadi untuk mudahnya, bukti tentang CIA terlibat di Indonesia, itu waktu PRRI Pramesta, itu ada Alan Pope yang tertembak jatuh di perairan Ambon dan disendara oleh Bung Karno kurang lebih selama 4 tahun kan. Zaman presiden telah berganti di Amerika, John Kennedy mengutus adiknya, Jaksa Agung Bob Kennedy, dan kita dapat kompensasi waktu itu kan jalan bypass Ahmad Yani, satu skuadron Hercules apa segala macam itu untuk tebusan bagi saya Alan Pope. Nah, yang ingin saya katakan dengan menyebut Alan Pope itu bukti yang jelas bahwa Amerika itu terlibat. Nah, jadi keterlibatan Amerika di dalam kancah politik Indonesia sudah sejak lama. Kita tahu ini negara kita negara besar yang punya potensi, punya apa semacam, baik geografisnya, sumber alam, dan seterusnya. Nah, jadi Amerika, terutama dalam konteks perang dingin, itu tidak ingin Indonesia itu masuk ke kepulauan. Nah, ini ada kekhawatiran bahwa kita luar biasa pada masa lalu. Saya bukan orang PDI, saya orang Masyumi dulunya, tetapi kita sebagai bangsa tetap mencintai. Oh, ini yang baik-baik. Bung Karno, ya saya amat cinta dengan Bung Karno. Ya. Nah, jadi saya melihat ini Bung Karno memang luar biasa. Dan ini mencemaskan Amerika. Kita lihat ini latar belakangnya. Tahun 55 itu konferensi Asia Afrika. Setahun kemudian, 59 deh, sorry saya ralat. Tahun 59. Kemudian setahun 2 tahun kemudian diikuti oleh gerakan non-blok di Beograd. Ya. Nah lalu sejak itu macam-macam yang dilakukan oleh Bung Karno itu. Kita bahkan membentuk CONEPO sebagai tandingan bagi PBB, Conference of New Emerging Forces. Itu gedung DPR itu kan itu kantor PBB tandingan PBB Asia Afrika yang dibuat oleh Bung Karno. Ribut masalah olahraga, Bung Karno bikin GANEPO. Nah jadi ini luar biasa, ini membahayakan. Nah membentuk non-blok, lalu arahnya, nah Amerika prinsipnya itu pada masa itu siapa yang tidak masuk ke dalam, itu berarti musuh saya. Jadi non-blok itu sesuatu yang tidak diakui lah. Nah, bagaimana cara menjatuhkan Soekarno? Nah, ujung-ujungnya G30S kan? Banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh Amerika dalam mereka menjatuhkan Bung Karno itu. Ya, sejak peristiwa Cikini, lemparin granat, alhamdulillah Bung Karno selamat. Ngirim cewek agen Patris atau siapa itu menyamar sebagai wartawan dan kalau menjadi kekasih gelap Soekarno kan untuk ngorek ini dan merubah jalan pikir Soekarno. Ya Soekarno orang hebat lah. Nah itu cewek ya
Mungkin Bung Karno banyak dapat dari Joko Widodo, tapi dia tidak mendapatkan apapun. Bung Karno tidak membongkar rahasia negara. Apalagi yang dilakukan oleh Amerika? Bikin film, semacam video lah kalau bahasa sekarang. Ya, bikin film porno palsu yang melukiskan Soekarno itu ya adegan tempat tidur lah dengan pramugari Rusia katanya kan. Dilakukan oleh Amerika sampai ke sana tetap gagal. Terakhir ya tentu tujuan jadi kan menjelekkan nama Soekarno, membunuh Soekarno dan seterusnya. Jalan terakhir yang ditempuh oleh Amerika untuk katakanlah menjatuhkan Bung Karno atau menciutkan Indonesia ini adalah keterlibatan Amerika dan PRRI dan Permesta. Itu tahun 58. Jadi keterlibatan Amerika di sana itu luar biasa. Kapal induk pun juga saya tulis sebagai dalam lapor ini ada catatan kakinya ini dan pangkalan militer Amerika di Vietnam, bukan di Vietnam, di Filipina, di Subic dan Subic Bay dan Clark itu kan. Bahkan yang Taiwan pun juga, pangkalan di Taiwan, bahkan juga yang dari Okinawa pun juga masuk ke sini. Itu ada datanya. Saya pasang catatan kaki. Nah, apa tujuannya? Harapannya itu dengan berdompleng di PRRI dan Permesta itu Indonesia bisa terbelah jadi 3 kan? Kalau terbelah jadi 3 kan Indonesia semakin rapuh, semakin lemah kan? Ya. Tapi yang terjadi apa? PRRI dan Permesta kalah. PRRI dan Permesta kalah. Amerika pun saya lukisan sini jelas itu hampir ketangkap kan? Tangan bahwa Amerika terlibat, tapi mereka berusaha menutupinya. Tapi saya buka dalam lapor ini. Nah, sejak kegagalan di PRRI dan Permesta, Amerika boleh dikatakan mengambil kesimpulan bahwa Indonesia itu tidak bisa dipecahkan, diruntuhkan dari luar. Maka kita harus meruntuhkan Indonesia dari dalam. Masuklah CIA, Guy Poker, agennya itu dari Rand Corporation itu mulai ini kan bantuan kerjasama militer dan semacam masuk ke Sisquad dan mencoba merasuki alam pikiran kita. Jadi mulai melakukan perusakan Indonesia itu dari dalam. Banyak perusakan-perusakan yang dilakukan itu. Salah satu yang mengerikan itu, saya nggak mengerti bagaimana dulu petinggi-petinggi kita kok nggak ngeh ya atau tidak mengatakan no gitu kan. Paling tidak itu ada doktrin di Sisquad itu doktrin Tri Ubaya Sakti. Ya bisa saja dikatakan Sisquad, tapi CIA di belakang itu jelas terlibat kok. Itu kerjasama dengan Rand Corporation. Yang paling menyolok lah, salah satu contoh. Dalam doktrin itu dikatakan potensi musuh utama itu ada di dalam negeri, bukan di luar. Dengan satu saja itu, walaupun banyak nasihat-nasihat dari saya ini, itu sudah cukup membuat negeri ini ambruk sebenarnya. Apa saja implikasinya? Kalau dikatakan musuh itu berada di dalam, ya secara logika, walaupun belum tentu kenyataan begitu, bahkan kan tentara itu mengarahkan bedil itu ke kepala kita kan, tapi diikuti. Itu salah satunya. Lalu postur pertahanan kita setelah zaman Pak Harto itu berubah. Ya, angkatan udara dan laut itu melemah dan penguatan itu berada di angkatan darat. Itu nasihat siapa? Lihatlah implikasinya. Saya mantan wakil ketua Komisi 1 bidang pertahanan, sedikit mengerti tentang pertahanan. Itu kalau diplomasi kita, diplomasi yang kuat itu harus didukung oleh kekuatan senjata. Itu jelas. Jadi kalau heho-heho nggak punya duit, nggak punya senjata, udahlah capek menlunya ngomongnya, jelas dibutuhkan kekuatan senjata untuk trigger loh, untuk nakutin orang. Nah, tetapi dulu pada zaman Bung Karno, itu kita tercatat sebagai negara dengan pertahanan terkuat di belahan bumi selatan. Kita luar biasa, makanya Amerika juga takut kan, dari Soviet apa senjatanya. Nah, ini dengan dirubah menjadi angkatan darat, itu pertahanan kita dari ofensif ke dalam defensif kan? Bagaimana mau nyerang negara sana kalau angkatan darat yang nyerang? Kan harus angkatan laut dan udara ya, bahwa belakang angkatan darat ngikut ya silakan. Dari situ juga sudah terlihat implikasi dari doktrin Tri Ubaya Sakti yang sebenarnya pemikiran saya itu masuk. Si Guy Poker yang anunya. Rand Corporation nama organisasinya di Santa Monica. Nah, dengan begitu, diplomasi kita mulai ompong, mulai mandul. Jadi
mana tadi yang Bung Karno begitu hebatnya tadi kan? Oh, beliau pidato di PBB to make world new dan semacam kan. Berdikari bikin Jakarta, Peking, Pyongyang lumpuh kan. Zaman Pak Harto itu lumpuh diplomasi kita kan. Karena tidak ditopang lagi oleh kekuatan senjata. Di samping juga memang tokohnya sudah berganti. Itu implikasinya. Tadi saya bilang tentara itu diajarkan memusuhi rakyat secara logika ya. Dengan kalau nggak ada potensi musuh itu berada di dalam. Kalau dulu musuh ada di luar, kata Bung Karno kan? Itu Nekolim katanya kan? Nah, jadi banyak sekali implikasi yang terjadi. Lalu diajarkan kita stabilitas nomor 1 untuk pembangunan. Nah, ini mulailah alam pikiran kita sebagai bangsa Indonesia itu mulai berubah jauh, berputar jauh. Yang semula kita itu ada melihat keluar menjadi ke dalam. Ya, dari outward looking menjadi inward looking. Kita menjadi bangsa introvert. Seperti tikus kecebur, begini kita jadi gak berani lagi menghadapi memandang dunia. Itu salah satu implikasi yang muncul dari G30S tahun 65 itu. Oke, Pak Yusron, apa hubungannya pembunuhan Presiden F. Kennedy di Dallas tahun 63 dengan apa yang terjadi di ada Irian Baratnya, lalu kemudian ada hubungannya dengan gerakan 30? Gimana, Pak? Ini satu paket. Ya. Kebetulan saya waktu jadi duta besar Indonesia di Tokyo kemarin, Caroline Kennedy adalah dubes Amerika untuk Jepang. Saya dubes Indonesia untuk Jepang. Beda-beda tipis lah. Mungkin Caroline lebih tua 3 atau 4 bulan dari saya. Jadi dibilang akrab enggak, tapi tidak kenal pun juga enggak. Mungkin 6-8 kali ada ketemu dengan Caroline, biasa ngobrol dan segala macam. Nah, apa namanya? Dari situ ya saya semakin semakin berpikir, saya ingat Bung Karno, ingat Kennedy, saya banyak bercerita. Nah, lalu saya mencoba memperdalam apa sih peristiwa di Dallas itu. Nah, saya katakan satu paket. Jadi G30S itu satu paket dengan pembunuhan Kennedy. Nah, itu di dalam novel Irian Barat ini. Walaupun tadi novel ini ada dari 3 novel, kalau yang indah itu yang Irian Barat ini, karena ada kisah cinta, ada sedikit adegan tempat tidur, walaupun kita elegan kan. Bukan terakhir ini 2 tokoh itu menikah di gereja katedral, itu fiksinya. Tapi alur cerita utamanya tetap ini. Nah, itu begini. Dulu presiden-presiden Amerika sebelum Kennedy, Eisenhower dan semacam itu kan, itu harga mati modelnya. Nah, mereka tentara. Kennedy itu kalau orang sipil masih muda lagi kan. Kennedy itu punya idealisme yang amat tinggi. Dia ingin mengakhiri perang. Dia mengakhiri perang dingin dan mau mengakhiri perang Vietnam. Bung Karno bagaimana? Ya udahlah, Bung Karno tuh bisa aku selesaikan dengan diplomasi, kata Kennedy kan. Nah, dia coba bantu ya pendekatan ke Indonesia. Belanda itu dia usir dari Irian Barat itu kan dengan perjanjian New York kalau nggak salah. Nah, tentu panjang lah cerita di belakangnya. Walhasil Belanda meninggalkan Irian Barat itu, sehingga Soekarno pun tentu senang dengan itu kan. Jadi Indonesia itu dibantu secara ekonomi, secara apa macam. Jadi Soekarno yang galak nih, ayolah kita berkawan lah, jangan marah-marah terus kan. Setelah itu lah Kennedy mengatakan. Nah, Amerika tidak welcome dengan garis Kennedy ini. Karena kalau Kennedy menghentikan perang, bagaimana broker-broker senjata, produsen-produsen senjata di Amerika akan bangkrut. Nah, mainlah si Allen Dulles. Allen Dulles direktur CIA. Ya, direktur CIA waktu itu ya. Abang dia, si John Foster Dulles, itu Menteri Luar Negeri. 2 orang ini lah yang mengendalikan politik Amerika itu. Nah, jadi bagaimana menjegal kebijakan Kennedy ini, itu merupakan tema di dalam negeri Amerika. Jadi sebenarnya pertarungan antara Kennedy dengan lawan-lawan politiknya itu, yang di Amerika itu, pentasnya itu Jakarta. Itu menurut novel saya. Maka novel ini kan pentasnya itu 3, jadi dia Dallas, Washington, dan Jakarta. Nah, jadi pertarungan. Jadi Kennedy mau kasih anggaran ke Bung Karno, diganjal oleh Kongres, diganjal sama ini kan, supaya jangan bantulah Soekarno tuh. Orang gila lah katanya menurut lawan-lawan dia kan. Kennedy kan tetap merasa yakin bahwa dia bisa, katakanlah bukan menjinakkan lah, melunakkan Bung Karno ini. Ya, jadi oke. Nah, Amerika lawan-lawan dia tetap, John, udahlah kasarnya begitu. Lu ngikutin orang gila kayak gitu. Mungkin begitu kan? Tapi Kennedy tetap yakin. Lawan-lawan dia mengatakan, udahlah, selesai dia ambil Irian Barat, dia mau ambil lagi, caplok lagi Malaysia dan segala macam itu.
Katakan orang ambisi kok Bung Karno itu, kata lawan-lawan ini kan. Nah, yang terjadi justru setelah Irian Barat itu bebas, kita dalam hal Irian Barat itu diprovokasi oleh Amerika sama Inggris kok, MI6. Ditembakin kita ini di Kalimantan Utara itu. Sehingga Bung Karno perang juga kan. Nah, pas Bung Karno perang, itu lawan-lawan Kennedy itu tepuk tangan kan. Hore, Bung Karno sudah marah. Menyerang Malaysia. Dengan menyerang Malaysia, lawan-lawan dia bilang, John, kasarnya kan kalau diumpamakan, udahlah, kau nggak percaya, itu habis caplok Irian Barat. Dia mau caplok Malaysia itu. Orang gila kok itu, kasarnya mungkin lah anunya. Nah, tapi Kennedy tetap yakin. Maka dari itu, setelah 2 kali Bung Karno ketemu Kennedy, itu diputuskan, saya lupa tanggalnya, nomor saya ada, Kennedy akan datang ke Jakarta. Tahun 64. Nah, tahun 64. Jadi dia ditembakkan tahun 63. Nah, jadi beberapa bulan sebelum dia ini kan ditembak. Ini lawan-lawan politik Kennedy, wah celaka. Kalau Kennedy ketemu Bung Karno, dia akan berjabat tangan. Nah, dan sudah ada rencana pada saat Bung Karno ketemu dengan Kennedy, atau Kennedy bertemu dengan Bung Karno, akan ada entah apa namanya, tapi boleh katakan deklarasi bersama, atau pernyataan Soekarno atau apa, bahwa Bung Karno itu akan mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia. Nah, tentu itu tidak gratis, dikasih bantuan ekonomi kita semacam kan. Nah, jadi itu bahaya bagi lawan-lawan Kennedy. Dia harus dicegah supaya tidak bertemu Bung Karno. Ketemu Bung Karno. Ini sudah sekakmat. Kalau ketemu Bung Karno dapat katakanlah dilunakkan. Ya. Udah kita rangkul-rangkulan baik-baik. Kennedy mengatakan, gua menang kan. Dia bisa terpilih jadi presiden Amerika yang keduanya kan. Waktu itu kan mau menjelang kampanye sekitar setahun lagi atau apa. Nah, itu dicegah mati-matian. Yang nggak ada caranya apa? Sudah sekakmat si Allen Dulles, nggak ada cara lain. Dor aja, didor Kennedy itu di Dallas. Nah, tadi saya katakan satu paket dengan Bung Karno. Jadi ya Kennedy-nya sudah ini, tapi Indonesia kan belum runtuh kan? Ya. Nah, ditambah lagi itu masalah emas di Papua. Oh, tambang Freeport sekarang itu. Freeport. Gimana itu Pak Yusron hubungannya dengan tambang emas itu? Iya, jadi ini kan ya kita bicara politik, saya juga mantan politisi kok. Ya ujung-ujungnya orang tetap berpikir duit juga gitu kan. Walaupun ya masalah untuk kepentingan pribadi apa tidak itu urusan lain ya. Nah, jadi ini segala apa namanya Rockefeller yang di belakangnya itu. Dananya semua ini kan kegiatan-kegiatan, termasuk kegiatan di Squad sama macam dibiayai sama Ford Foundation, Rockefeller Foundation dan seterusnya. Dan mereka mengambil emas di Papua, cadangan emas terbesar di dunia kan. Nah, Kennedy kan tadi mau ngasihkan ini Papua ke Indonesia kan, dan itu terjadi pada lawan-lawan Kennedy tidak welcome kan. Kalau Papuanya merdeka itu ya juga sulit juga. Nah, tapi walhasil dikasihkanlah ke Indonesia, ke Bung Karno. Nah, tapi tinggal masalahnya itu adalah bagaimana menjadikan Bung Karno ini kan. Nah, jadi melalui Squad ya, saya melihat ya itu tadi bukan hanya ajaran-ajaran. Kalau kita lihat karya Soeharto, karya politik Pak Harto ya. Ya, oke, dari Jawa Tengah barangkali. Pak Harto itu kan menurut sejarah, ini bukan saya ngomong, itu kan pernah bermasalah. Disebut-sebut Pak Harto melakukan penyelewengan keuangan. Pada waktu jadi Kodam di Diponegoro. Iya, di Diponegoro. Jadi menurut sejarahnya, bukan saya punya bicara, tapi saya ngutip. Itu Bung Karno, Pak Harto itu kan udah, kabarnya pernah ditempeleng oleh Ahmad Yani kok, menurut buku kan. Jenderal Nasution juga mau pecat si Pak Harto. Tapi waktu itu Jenderal Gatot Subroto melundakkan hati dua orang. Udahlah, Pak Harto ini masih muda, nggak usah dipecat dari TNI lah. Sekolah kalah ke Squad. Nah, saya harus cut di sini. Mengapa Gatot Subroto membantu itu ada cerita tersendiri, tapi saya nggak bongkar di sini. Di Squad itulah Pak Harto itu dipersiapkan oleh CIA dan sebagainya ini. Nah, pas dia selesai, diposisikanlah dia di Coast Guard. Coast Guard itu kan lembaga baru juga. Jadi setelah Amerika itu tadi kalah dalam ini di Peri Permesta, dia kan melakukan reorganisasi TNI, sistem jadi TNI kita posturnya itu dibuat oleh CIA.
Seskuad diperkuat. Taruh Pak Harto di Seskuad kan. Nah, pada saat peristiwa G30S itu terjadi, posisi Pak Harto di mana? Kostrad kan. Dari Seskuad, Kostrad, G30S kan. Jadi kalau kita mau melihat ya masalah G30S ini, bagi saya ini banyak keganjilan. Nah, dan saya sebagai warga negara Republik Indonesia ingin sejarah itu diluruskan. Niat saya meluruskan sejarah dan mudah-mudahan memang menjadi lurus sejarah itu. Saya mengatakan tadi G30S itu ya sebenarnya Amerika di belakangnya itu. Ya. Jadi sekali lagi kalau boleh saya ulang, jadi Amerika punya kepentingan kepada saham pertambangan emas di Irian Barat, maka ini perlu orang untuk memuluskan itu. Memuluskan. Di samping juga tadi menjatuhkan Bung Karno yang membahayakan ini kan, yang jadi dianggap punya ambisi internasional yang luar biasa kan. Nah, kalau tadi Freeport itu nanti bisa dicek lah di dalam lapor itu, Pak Harto itu berani memberikan kontrak kepada Freeport itu sebelum Papua itu resmi menjadi milik Indonesia. Masa? Iya. Itu jelas. Jadi Pak Harto itu masih sebagai pejabat presiden. Belum presiden, Bung Karno masih hidup. Dia mengeluarkan itu. Silakan dicek di Nopal itu. Kurang lebih Soeharto kurang dari 1 bulan kalau nggak salah. Atau kurang dari 3 bulan sejak jadi pejabat presiden itu dia mengeluarkan kontrak karya untuk Freeport. Nah, pertanyaannya itu pada saat Papua atau Irian Barat itu diserahkan ke Indonesia itu melalui perjanjian New York, PBB menetapkan. Jadi dulu wali Papua itu adalah Belanda, tapi Belanda udah sepak sama Kennedy, walinya itu Indonesia. Kita baru menjadi wali, belum menjadi belum bersatu dengan itu kan. Syaratnya itu adalah dilakukan referendum, penentuan pendapat rakyat. Pepera itu belum dilakukan, Soeharto sudah mengeluarkan ini, kan melanggar perjanjian PBB. Jadi posisi dia sebagai pejabat presiden, Presiden Soekarno masih ada, dan belum diserahkan kedaulatannya karena belum ada pepera. Jadi dia masih menjadi wali ya. Iya. Jadi Indonesia itu masih wali Papua. Nanti kalau orang Papua mengatakan kami tidak mau ikut Indonesia, ya tidak ikut kita kan. Nah, pertanyaan yang penting di sini adalah ya, kok Pak Harto berani melanggar perjanjian PBB? Gitu. Kalau nggak ada siapa di belakangnya, apa berani? Ya itulah Amerika, Rockefeller dan lain-lain, itu yang berada di belakang itu. Jadi saya tidak percaya sehebat-hebatnya Pak Harto kalau sendiri nggak didukung Amerika langgar perjanjian PBB, tidak mungkin. Jadi kelihatan itu benang merah antara Kennedy dengan G30S ini. Ya, Pak Yusron. Di sini menurut sejarah mainstream yang ingin melakukan pemberontakan adalah Partai Komunis Indonesia. Ya, dalam konstruksi sejarah kita selama ini dikonstruksikan bahwa yang ingin merebut kekuasaan adalah Partai Komunis Indonesia yang dipimpin DNID. Dalam konteks trilogi novel Pak Yusron, di mana letak peran PKI ini? PKI jelas terlibat. Dan saya pun juga tidak bermaksud mau membela PKI menurutnya, tapi saya meluruskan sejarah bahwa PKI terlibat dalam G30S itu sahih adanya. Nah, tetapi pertanyaannya, apakah betul PKI adalah otaknya? Nah, jadi padahal kita bertanya, sebenarnya kudeta itu kudeta oleh siapa sih? Gitu. Nah, kita lihat bagaimana cerita sejarahnya. Bahkan di buku sejarah resmi Orde Baru, barangkali lupa ngapusnya, lupa nyoretnya, lupa mengeditnya. Itu jelas-jelas dikatakan Letnan Kolonel Untung itu mau melakukan penculikan kan? Bukan mau membunuh kan? Menculik kan? Diculik. Nah, kenapa diculik? Karena konon kabarnya ada Dewan Jenderal yang mau melakukan kudeta terhadap Bung Karno. Si Untung ini kan amat Soekarnois. Dia pengawal Soekarno kok. Jadi dia berpikir kalau diduluin ini. Nah, diduluin. Nah, dibikinlah G30S itu kan. Nah, sekarang siapa yang menebar berita tentang Dewan Jenderal? Ya, itu memang harus diselidiki lebih lanjut. Tetapi antara lain itu berkaitan dengan dokumen Gilchrist itu kan. Jadi ada Dewan Jenderal. Oh, dia dului. Dulu mendahului itu mengapain? Mau menculik dan menyerahkan kepada Bung Karno. Nah, tolonglah diadil Bung Karno. Ini orang yang mau makar ini, kan begitu niatnya.
Aidit, PKI mendompleng. Permusuhan antara Angkatan Darat dengan PKI ini sejak lama. Peristiwa Madiun segala macam kan dituduh-tuduhkan PKI kan. Ya. Walaupun Pak Prabowo sendiri beberapa bulannya lalu dalam sidang kabinet mengatakan bukan PKI, tetapi Belanda katanya. Walaupun menurut saya bukan. Itu pertarungan antara tentara Siliwangi masuk ke sana untuk mengamankan Republik Indonesia waktu ibu kota pindah ke Jogja setelah Renville. Itu kekecewaan antara tentara Jawa Tengah dengan pasukan Siliwangi, plus lagi restrukturisasi militer di bawah kabinet Hatta. Banyak barisan sakit hati. Nah, tapi PKI-nya ada di situ, ada Muso kalau kata, ada Alimin. Tapi yang diceritakan Nasution kan itunya doang kan. Ibaratnya di meja kita banyak ini kok berceritanya tentang ini doang kan, ini banyak yang lain. Ini tidak di close up. Jadi permusuhan itu sudah sejak lama. Nah, ini saling mau menghabisi dari awal. PKI ngelihat ini untung ada begini, dia dompleng. Kalau ditangkap Dewan Jenderal nih, PKI juga ikut menangkapnya situ. Dapat nama harum kan, PKI. Dan Angkatan Darat akan habis kan. Ini para jenderal yang ditangkap sini. Terbukti. Nah, dibuatlah kudeta ini. Muncullah si Untung ini. Nah, sebenarnya Untung itu bukan orang yang nggak kenal dengan Bung Karno. Dulu di Mandala ya, Irian Barat. Kebebasan Irian Barat, Irian Barat. Operasi Mandala. Ya, hebat sekali bertempur dia Untung itu. Walaupun mungkin secara untuk pemikiran sebagai politisi, administrator, mungkin dia nggak jago. Tapi kalau perang itu jago. Dia dapat bintang sakti. Pak Harto juga nggak punya. Oke, Untung mau bikin ini. Menangkap ini. PKI dompleng kan. Tapi pertanyaan itu, mengapa cerita menculik yang masih diakui di dalam persis sejarah resmi Orde Baru kok jadi berubah menjadi pembunuhan dan jadi kudeta itu? Itu meloncat kok ceritanya itu. Itu kan akrobat sejarah, akrobatik dan akrobatik sejarah. Nah, intinya itu, sejauh yang saya baca untuk menulis novel ini, kunci itu adalah Sam Kamaruzaman. Sam Kamaruzaman itu dikatakan agen 3 kaki. Ya, dia resminya itu ketua Biro Khusus PKI. Itu badan yang amat rahasia dan hanya Aidit dan beberapa yang tahu kan. PKI secara organisasi itu tidak tahu banyak. Dia bahkan menurut yang saya baca ini si Sam itu juga pernah menjadi intel itu entah jenderal atau apa waktu atau belum, itu Suwarto, bukan Soeharto, kepala Seskoat. Suwarto. Yang melahirkan doktrin Triubaya Sakti kan Soeharto itu zaman dia Jadi dia agen pernah jadi intel Soeharto, jadi juga intel Soeharto waktu di Soeharto di Kostrad. Nah, Sam dengan Pak Harto itu sudah kenal lama. Sam menurut yang saya baca tentara kok Sam. Kalau nggak salah Letu. Jadi waktu peristiwa serangan umum 1 Maret kan, Sam tuh ada di situ pasukan Soeharto. Nah, itu semua ada tercatat. Begitu juga Untung kan, saya kenal dekat. Jadi orang-orang yang melakukan aksi kudeta itu bukan siapa-siapa, sahabat Soeharto sejak lama kok. Nah, Sam dikatakan sebagai agen kaki 3, termasuk juga mungkin agen CIA. Sam memainkan kunci kan. Oke, Aidit kan sebagai bos ceritanya nggak turun langsung terlalu banyak ke lapangan. Oke, bikin penculikan. Oke, culik. Nah, Sam Kamaruzaman itu main. Waktu di Lubang Buaya, itu perintah itu berubah. Sebelumnya itu tangkap jenderal hidup-hidup. Hidup-hidup, pokoknya harus hidup ya. Harus hidup. Di Lubang Buaya, ada catatan kaki dan saya tulis novel saya. Si Dul Arif, Komandan Pasopati kalau nggak salah, Komandan penculikan, menanya dengan Sam Kamaruzaman, kalau para jenderal membangkang, bagaimana? Bawa jenderal hidup atau mati. Oh, ditambah mati. Atau mati, di situlah. Ya didornya beberapa yang masih hidup kan didor juga sana kan. Untung jadi pusing lah. Kita kan mau nangkap, mau menculik. Kan rencana mau diserahkan ke Bung Karno tadi kan. Nah di situ mulai blundernya. Ada bukti bahwa mereka itu betul-betul mau menculik. Setelah gagal itu, Brigjen Suparjo, organisasi G30 itu agak aneh. Brigjen jadi bawahan dan kolonel kan ya. Tapi oke lah itu betul tersendiri. Brigjen Suparjo diutus menemui Bung Karno di Halim. Mau melapor minta restu kan. Bung Karno tidak berani lah kalau masih hidup mungkin dari 1000. Bung Karno ini udah tewas kok.
Nah, jadi ada bukti dengan Brigjen Suparjo mau melempar ke Bung Karno, jelas tujuan mereka itu memang hanya untuk menculik. Nah, tapi kok jadi ceritanya kudeta. Nah, beberapa hari kemudian kan nama PKI itu semakin didompleng kan oleh ini, dan memang saya menduga kuat, tapi ini sifatnya dugaan. Semuanya memang telah dirancang. Maaf saya menyebut orang yang saya kenal semasa hidupnya, itu Pak Yoga Sugama. Bulan Januari kan dipanggil pulang oleh Pak Harto dari posnya sebagai atase pertahanan di Yugoslavia. Nah, bulan Septembernya kejadian ini kan. Nah, aneh, saya membaca di buku Jenderal Yoga Sugama. Itu waktu pengumuman Letnan Kolonel Untung pada pagi hari, jam 7:10 atau berapa, Yoga di dalam buku memorinya kata, itu mesti perbuatan PKI, bukan pasti, mesti perbuatan PKI. Gimana lu tahu? Jangan-jangan memang dia yang ngerancangnya kok. Dan itu amat mirip dengan kasus kebakaran Reichstag parlemen Inggris zaman Hitler. Itu hampir di copy habis menurut, ada kemiripan yang luar biasa. Bahkan istilah PKI pun, G30S pun, itu seolah-olah setelah dirancang sebelumnya. Dan Bung Karno juga ngotot, gestok, karena 1 Oktober. Ini kan tetap mengatakan, enggak, Gestapo. Gestapo kok. Tentara Hitler yang kejam itu. Jadi ingin memberikan citra buruk. Saya pikir apa enggak dirancang dari awal? Atau saya terlalu menduga-duga? Nah, jadi itulah yang terjadi. Tadi PKI didomplengkan di situ kan. Nah, langsung dilakukan pengejaran kan, pengejaran dan semacam. Dan anehnya PKI itu pada saat itu kan masih partai yang sah. Aidit Menteri Menko kok. Mereka punya ini. Lalu bagaimana? Coba bayangkan sekarang nih. Tiba-tiba sebuah partai ditangkap oleh tentara, dihabisi anggota-anggotanya. Aneh nggak gitu kan? Itu partai yang sah kok. Bahwa setelah itu Pak Harto mengatakan, tidak sah itu cerita lain. Masih ditangkap tuh masih sah kok. Nah, jadi saya melihat ini sebuah cerita sejarah yang amat dibengkokkan. Maka dari itu saya mencoba menulis novel ini. Sengaja saya tulis dalam wujud novel supaya orang enak membacanya. Oh, itu tadi yang mau saya tanya. Kenapa tidak dibikin buku serius tapi dalam wujud novel? Gitu? Kalau buku yang serius, nanti orang serius juga yang bacanya. Yang nggak serius nggak. Tapi ini bukan berarti lalu saya bohong dengan nulis novel. Nggak, dituangkan. Jadi mudah dicerna, ditelan gitu kan. Maka saya tulis dalam bentuk novel ini. Gitu. Jadi kalau novel banyak orang bisa menikmatinya. Bisa menikmati. Kalau buku serius hanya orang serius betul, yang menikmati. Betul. Ini. Nah, ini penuh dengan metafora, dengan filosofis. Kalau ini indah, di antara ini tuh yang Irian Barat ini indah. Ya karena kan agennya pelakunya, tokohnya itu kan si Graham, itu ceritanya. Kalau Graham itu tokoh fiksi kan, itu kan harus dibuat. Jadi penulis novel itu kan sama seperti dalang. Ini Gatot Koco, ini Bimo, yang ngomongnya kan di dalang ini juga kan, katanya ini. Jadi saya juga punya wayang kan, saya dalangnya. Nah, si Graham ini adalah dikatakan agen CIA yang insaf, yang berhenti, yang kecewa dan tidak percaya terhadap ini. Aneh pembunuhan Kennedy ini kan. Dia tidak percaya dengan laporan Komisi Warren, dia mau menyelidiki. Kebetulan ketemu dengan wartawan investigatif, dikatakan dari Dallas Tribune. Nah, ketemu juga mau berdua lah mereka ini melakukan investigasi sampai ke Jakarta ini dan semacam kan. Saya lukiskan nginap di hotel Indus yang di sini, yang jadi Duta Marilyn kan. Panggungnya kan tahun 64 65 itu kan. Kalau aku bilang nginap di hotel mana kan belum ada hotel di jadi disesuaikan lah. Tokonya memang fiksi tapi ceritanya itu enggak bohong gitu kan. Nah, jadi itu wayang yang saya buat untuk minjem mulutnya. Ini biasanya orang bertanya Pak Yusron. Dari mana Pak Yusron memberi nama tokoh-tokoh ini? Apakah itu memang muncul begitu saja atau gimana? Ini gimana ini Pak? Jadi memang saya mencari di Google kemungkinan nama ini kan, nama laki-laki yang kiranya gagah dan semacam kan. Jadi ya muncullah, ada nama lengkapnya kan itu ditulis di situ kan. Jadi dipanggil Graham itu kalau nggak salah Miller ya kan keluarganya, nama Edward Graham Miller. Nah, sama si ini Jan kan, Jan Helen Louise. Ya, itu
carilah supaya kesannya cantik. Oh, gitu ya. Kan? Jadi dibantu oleh mesin pencari juga ya, pencari juga. Ya. Tokoh yang kira-kira cocok. Ya, kan? Ya. Nah, jadi ini dibuatlah ceritanya kan karena pentasnya itu di Dallas dan di sini. Dan bukan orang kita, orang bule. Tapi ada satu wartawan antara. Itu fiksi. Untuk minjam mulut dia supaya dalang bisa bercerita kan. Itu namanya Selamat Ongko. Itu yang mendampingi mereka di sini kan. Nah, ada wartawan antara. Jadi mereka itulah melakukan investigasi. Ya, mereka itu pada akhirnya berhasil menemukan. Inilah. Nah, maka di dalam prolog ini dikarang. Saya di awal di prolog ini dikatakan saya itu tidak pernah ke Amerika, tapi berangkat ke sana dan aneh pergi pun ke Dallas. Pergi ke Dallas, lalu mau melihat tempat pembunuhan Kennedy, itu kan. Tapi pas naik itu rasanya mau muntah, saya mual kan, keluarlah berjalan masuk ke toko buku. Nah pas masuk ke toko buku ada kakek-kakek tua penjaga toko buku itu banyak tanya tentang saya dan segala macam gitu kan. Apakah orang Indonesia atau apa, seperti menyelidik. Saya udah mulai gak suka. Lu mau jualnya sih jualan, jangan nanyain siapa saya, kerja di mana, apa semacam kan. Saya agak, ini juga mulai agak sinis juga. Tapi beberapa ciri yang dia sebutkan, apakah Anda pernah bersekolah di Jepang dan pernah memegang posisi yang cukup tinggi di Jepang itu, misalnya kan, itu dianukan itu, semua ciri-ciri yang disebutkan itu cocok ceritanya kan. Tiba-tiba kakek itu, terakhir dia mengatakan, apakah pernah ketemu atau bekerja sama atau bersama-sama dalam satu pekerjaan dengan Putri Kennedy yang namanya Caroline, yang kebetulan tadi waktu dia dubes kan saya dubes juga dengan Kennedy. Jadi ceritanya itu sih karangan saya untuk men-trigger ceritanya kan. Apa yang dikatakan oleh kakek-kakek itu kok tepat sekali. Dia bilang mau jualan lu kayak gini ya gitu. Terus dia ngeluarin HP-nya kan, katanya bukan ini saudara gitu. Jadi gambar saya dari internet itu dikeluarkan. Kalau gitu inilah orang yang ditunggu-tunggu. Si Graham dengan Jan itu melakukan penyidikan terhadap Kennedy, tetapi tidak mungkin diumumkan pada saat itu dan menitip di toko buku kami ini. Dengan pesan nanti suatu hari akan ada orang Indonesia yang akan menjemput ini. Itu dikarang gitu kan? Iya, plot twistnya gitu. Iya. Nah jadi itu masih manuskrip kan, aku baca lah cerita, aku pelajari dan dari situlah cerita ini bermula kan. Gitu cantik lah kita buat. Iya. Jadi unsur fiksinya tetap ada, tapi untuk membuat dia indah dan mudah ditelan. Tapi kalau ceritanya bagaimana Kennedy dengan Bung Karno apa satu paket itu saya cerita benar. Pak Yusron, apa benar karena apa ya keinginan tahuan Bapak soal sejarah akhirnya Bapak kemudian kuliah juga di sejarah nih? Benar nggak? Iya, jadi sebenarnya ketertarikan saya terhadap sejarah itu sebenarnya memang sudah lama. Ya. Saya berangkat sekolah ke Jepang itu tahun 90. 90 ya, ngambil? Setelah selesai S1, S2 di sini, saya kuliah di UI dulu kan. Ya. Mau ambil sejarah. Tapi pas datang ke Jepang sana, pembimbingnya itu nggak ada. Lalu dikatakan, udahlah, lu membongkarin dokumen-dokumen, kena debu, kena apa, kata Prof, pindah aja lah. Ambil ekonomi. Nah, saya kan orang HI. Dulu saya dibesarkan, dididik oleh Pak Durjatun Kuncoro Jakti. Saya itu satu angkatan dengan almarhum Faisal Basri. Nah, lalu juga di FISIP saya itu dibimbing oleh Pak Yono. Ini kan ahli hubungan internasional dan ahli ekonomi. Maka waktu di Jepang itu saya ambil politik ekonomi internasional. Nah, saya menyanggah model pembangunan ekonomi ala Jepang itu. Itulah disertasi saya. Nah, jadi udah kita ya bermula itu segalanya itu dari sana, dari Jepang sana. Tapi saya udah terbelok tadi jurusan kan. Nah sekarang sudah relatif usia juga, sudah agak tenang, tidak sesibuk dulu. Akhirnya kuliah di ngambil sejarah. Ya di Pasca Sarjana UI, saya mahasiswa saat ini. Jadi sekarang statusnya Pak Yusron adalah mahasiswa S2 untuk sejarah. Untuk sejarah. Ya. Saya ingin mendalami sejarah, metodologi sejarah. Saya dulu dosen metodologi penelitian ilmu sosial, ngerti. Tapi metodologi sejarah kan saya nggak begitu nyambung. Maka belajarlah sejarah. Yang dengan itu mudah-mudahan saya bisa menulis novel secara lebih baik lagi ke depan nanti. Pak Yusron, ini kan apa yang disampaikan Pak Yusron ini, meskipun kita ini sudah zaman reformasi, tapi kontroversi juga ya. Pak Yusron nggak ada kekhawatiran kalau ini digugat dalam tanda petik novel-novel
Pak Yusron itu? Insya Allah tidak. Tidak ya? Ya, pertama itu niatnya itu lurus ya. Saya bukan mau membenci siapa, bukan juga mau Maka di sini kan ada semacam ada semacam kutipan yang saya buat, cuma bukan kutipan, saya menulis sendiri kan. Itu? Disclaimer, bukan? Bukan, ya disclaimer ada juga di situ kan. Semacam disclaimer, tapi saya mengatakan bahwa novel ini ditulis bukan untuk membangkitkan mereka yang telah wafat dari kuburnya, melainkan untuk membangkitkan kesadaran kita yang masih hidup. Jadi tujuannya itu adalah untuk membangkitkan kesadaran kita semua. Karena walaupun saya tidak tahu kita cukup waktu atau tidak, saya menilai kerusakan yang paling besar akibat G30S itu, ya tentu kita berduka ya, tewasnya 6 jenderal, walaupun tewas oleh siapa kan? Ini udah kita asingkan. Oleh PKI, ya PKI bagaimana mau bikin kudeta kok? PKI partai kok, masa partai bikin kudeta? Untung itu kan Komandan Kawal Kehormatan Cakrabirawa. Pas Pampres pun hanya, masa pas Pampres mau bikin kudeta? Nah, masuk akal cuma cerita itu. Nah, jadi saya pikir ini harus diluruskan. Nah, dan pada tahun 98 itu kan Persi Tunggal, kebenaran mutlak dan tunggal dan satu-satunya itu tuh sudah berakhir. Sekarang ini di buku sejarah yang diajarkan di SMA, paling tidak SMA kelas 3 terbitan 2022 itu ada 7 Persi G30S itu. Jadi bukan Persi Tunggal. Artinya sudah banyak ya? Sudah banyak. Nah, jadi saya mungkin mengambil salah satu Persi ya, dan saya lakukan ini. Jadi pertemuan niatnya juga untuk bangsa ini. Nah, dan kita harus perlu memahami karena kerusakan yang paling besar yang diakibatkan oleh G30S itu adalah rusaknya alam pikiran kita. Jadi tadi kita memandang dunia, bagaimana memandang dunia luar, kita kan belakang kita sudah seperti kayak tikus kecebur kan, sejak zaman Pak Harto dan segala macam. Lalu kita saling curiga, saling tidak percaya. Waktu saya masih kecil, mau apa juga takut kan, karena dulu tuh TNI itu punya aparat sampai ke desa atau sampai Babinsa kok. Jadi tentara itu punya mata dan telinga sampai ke kampung-kampung. Siapa yang berani ini? Kita tidak berani ngomong, dituduh PKI kan. Nah, jadi kita gitu pada akhirnya penuh dengan ketakutan. Kita pada akhirnya saling curiga, saling tidak percaya. Kembali ke doktrin Tri Ubaya Sakti tadi, itu kan renggang. Makanya saya juga berpikir itu slogan ABRI dan rakyat ibarat ikan dan air itu bukan melambangkan krisis kejiwaan yang dialami TNI itu sendiri. Berarti dia telah terpisah dari rakyat itu kan. Walaupun ada ledek-ledekan dulu, yang mana ikan, yang mana airnya kan. Pak Yusron, kalau menurut keyakinan Pak Yusron, berapa banyak korban dari selain 6 jenderal yang dampak dari peristiwa kelam gerakan 30 September 65? Jadi kalau korban nyawa, ya. Itu Jenderal Sarwo Edi Wibowo, RPKAD kan. Itu pernah berbicara di DPR zaman Pak Harto masih berkuasa. Saya nggak tahu apa karena mau gagah-gagahan. Setelah belakangan orang bilang genosida mungkin ngeper. Apakah angka itu digede-gedekan apa tidak? Kalau menurut versi Sarwo Edi Wibowo tadi, itu jumlah korban itu 4 juta. Korban tewas ya, bukan yang jiwanya. Nah ini korban tewas. Iya. Nah, tetapi para sejarawan itu umumnya sepakat bahwa korban itu mungkin antara 300 sampai 500 ribu orang. Nah, 300 sampai 500. Iya, itu korban fisik. Yang tidak fisiknya, gitu kan? Bahkan saya mencoba di dalam tesis S2 saya ini, saya mengatakan walaupun nggak tahu didukung data, didukung teori apa tidak, korupsi kita yang merajalela pada hari ini pun itu adalah tidak terlepas dari G30S itu. Pak Harto menciptakan lembaga rasa takut, semua takut kan, mau apa juga, takut ngomong, takut apa. Kita juga mau apa harus ada surat bebas G30S, surat kelakuan baik, kita ditaruh semua kan. Kita saling curiga. Saya dengan abang juga tidak berani kalau ini kan jangan-jangan ini intel. Saya juga kan Nah, pada saat tidak ada yang bisa dipercayai, maka insting primitif manusia itu akan mengedepan. Selamatkan diri sendiri. Sekarang
dalam suasana tidak ada yang bisa dipercayai. Oh, ini ada duit negara, peduli amat, selamatkan diri sendiri. Ini ada bantahan, sikat aja. Nah, duit di mana? Ya simpan jangan di dalam negeri dong, di Cayman Island dong, di Singapura dong, di Swiss. Jadi saya merasa itu salah satu inilah ya. Itu masih dalam rentetan itu. Kita dirusak alam pikiran kita, dan saya menduga kuat itu rencana utama yang paling pokok bagi saya itu adalah bagaimana merusak alam pikiran bangsa kita ini sehingga Indonesia itu tidak bisa bangkit lagi ke depan nanti. Nah, jadi saya mengatakan kita itu saat ini, termasuk saya juga, 30 tahun kok dengan P4 dan semacam. Ini kan mau dicuci otak semua oleh Pak Harto. Nah, jadi akal pikiran kita telah berpikir dengan kesadaran yang palsu, false consciousness. Yang ada di dalam kita semua mungkin bukan kesadaran kita yang asli dulunya, tapi yang dibentuk oleh Pak Harto selama 30 tahun, yang bermula dari G30 SS, yang di belakang itu ada CIA. Maka saya menulis buku ini, ayo wahai bangsa, sadarilah kita ini kondisinya begini. Saya tidak mau menggugat siapa-siapa, saya menyeru. Mudah-mudahan dengan kita sadar bahwa kita ini begini, ayolah kita perbaiki diri kita, dan dengan itu insya Allah Indonesia bisa menjadi maju lagi. Jadi kalau nanti ada orang lain yang nanti akan membuat buku untuk membantah isinya, sah saja. Nggak ada masalah, karena itu kan memang dalam dunia keilmuan biasa. Iya. Jadi kebenaran ilmiah itu apakah kebenaran ilmiah itu kan? Jadi kebenaran ilmiah itu adalah kebenaran yang selagi belum ada pendapat lain yang membuktikan ketidakbenarannya. Nah, apalagi ini kan bukan ilmiah, ini kan novel. Ya, jadi kalau ya udahlah, ini kan cuma novel. Kayak masih ada kita bertanding gitu. Ada pintu daruratnya. Ada pintu darurat. Oke, Pak Yusron, luar biasa ngobrol kita dalam kesempatan kali ini. Luar biasa, Bapak telah meluangkan waktu untuk, moga-moga ini Pak Yusron, terus terang saya kan belum berani, nanti saya akan habiskan ini isi ini supaya saya dapat memahami secara lebih. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Terima kasih atas bukunya. Demikian Tribuners, kita ngobrol luar biasa dengan Pak Yusron Ihza yang menulis trilogi mengenai apa yang disebut dengan gerakan 30 September 1965. Saya Febi Mahendra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua, dan apapun yang terjadi tetaplah bahagia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.